Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pianti dengan akhiran NIM 143. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan pokok pembahasan hak asasi manusia dan rule of law. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah pengertian HAM atau hak asasi manusia. Apa itu HAM atau apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak ia lahir. Hak ini bersifat universal atau ada pada seluruh manusia. Tidak ada manusia yang tidak memiliki hak hidup, dan hak ini sendiri dilindungi oleh negara dan hukum. Menurut John Matterson, hak HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap diri manusia. Kemudian secara umum, HAM berfungsi untuk melindungi hak dasar manusia, menjamin kebebasan, mencegah penindasan, serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam negara Indonesia sendiri, HAM diatur dalam undang-undang. Ada 3 undang-undang yang mengatur tentang HAM, yang dijadikan sebagai dasar hukum hak asasi manusia ini. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1945 pasal 28A sampai pasal 28J. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. HAM ini memiliki beberapa jenis. Secara umum, jenis-jenis HAM itu ada 3. Yang pertama, ada hak sipil dan politik. Hak sipil dan politik mencakup hak hidup, hak kebebasan memilih dalam pemilu, dan hak untuk berpendapat. Kemudian yang kedua ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, di mana hak ini meliputi hak atas pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan yang layak, dan hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Dan yang terakhir ada yang dinamakan dengan hak hukum. Hak ini mencakup mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kemudian kita masuk pada pembahasan rule of law atau yang biasa dikenal dengan supremasi hukum. Rule of law adalah prinsip bahwa hukum harus menjadi kekuasaan tertinggi dalam suatu negara sehingga semua orang, tidak pandang apapun, harus tunduk pada hukum yang telah diberlakukan. Rule of law sendiri ini juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama ada supremasi hukum, di mana hukum menjadi kekuasaan tertinggi. Kemudian persamaan di depan hukum atau equality before the law. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Tidak ada kelompok-kelompok sosial, tidak ada kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan kekayaan, berdasarkan kecerdasan, berdasarkan status sosial, dan sebagainya. Di mata hukum, semua orang berkedudukan sama sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama juga, baik dia merupakan penegak hukum maupun yang bukan penegak hukum. Kemudian yang ketiga ada legalitas atau due process of law. Proses hukum harus adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Yang pertama, proses hukum itu harus adil. Setiap individu berhak atas perlakuan yang sama di dalam hukum tanpa diskriminasi serta mendapatkan proses hukum yang jujur dan berimbang. Ini bertujuan untuk mencegah ketimpangan dalam penegakan hukum dan memastikan keadilan prosedural dan substansial. Kemudian tadi juga disebutkan bahwa hukum harus transparan. Transparansi hukum yang dimaksud adalah memastikan bahwa undang-undang, peraturan, proses peradilan, dan informasi publik dapat diakses, dipahami, dan dipantau oleh seluruh warga negara. Tujuannya untuk membangun kepercayaan
publik terhadap lembaga hukum negara serta memastikan akuntabilitas dan mencegah korupsi atau penyembunyian fakta hukum. Kemudian tadi terakhir ada dikatakan tidak sewenang-wenang, di mana hukum tidak ditegakkan berdasarkan keinginan pribadi, kepentingan kelompok, atau kekuasaan mutlak pada diri suatu individu, melainkan harus berdasarkan pada hukum yang sudah berlaku atau supervisi hukum. Kemudian rule of law sendiri ini berfungsi untuk menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, serta melindungi hak asasi manusia. Selain itu, rule of law sendiri juga berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, menegakkan persamaan kedudukan di dalam hukum, serta menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara yang demokratis. Kemudian kita bertanya mengapa materi ini disatukan. Tentunya HAM dan Rule of Law ini memiliki kaitan yang sangat erat. Karena apa? Karena HAM dapat terlindungi apabila hukum ditegakkan secara adil, yang dimana tadi ini merupakan prinsip dari Rule of Law sendiri. Kemudian Rule of Law menjamin bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, sehingga tidak ada perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun. Dari materi yang tadi, bisa kita tarik satu pertanyaan. Mengapa kesetaraan menjadi prinsip utama dalam HAM dan Rule of Law ini sendiri? Karena dengan kesetaraan, setiap orang memperoleh perlindungan hukum, kesempatan, dan perlakuan yang adil. Tanpa prinsip kesetaraan ini, penegakan HAM akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan dalam lingkup masyarakat. Bisa kita bayangkan semengerikan apa jika prinsip kesetaraan ini dihapuskan. Bagaimana hukum bertindak secara secara sistem tebang pilih misalnya, atau secara sistem potong bambu. Kemudian ada pertanyaan yang perlu kita renungi mungkin, jika di Indonesia ini sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, di mana titik tertinggi dari hak asasi manusia itu sendiri adalah hak untuk hidup, mengapa di Indonesia masih diberlakukan hukuman mati? Sekian review materi dari saya pada pertemuan pertama kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.